Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliahan geologi teknik pertama. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari geologi teknik dan geoteknik sendiri dalam rekayasa teknik sipil. Nah, yang pertama, geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kerak bumi, ya. Mulai dari asal-usulnya, jenis bahan materialnya, komposisinya, dan sebaran materialnya, hingga struktur dan proses perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu, geologi teknik atau engineering geologi adalah ilmu geologi terapan, ya, dalam bidang teknik sipil yang mempelajari hubungan dan pengaruh geologi terhadap pekerjaan konstruksi. Jadi, geologi teknik ini merupakan engineering praktis untuk diimplementasi atau penerapan di lapangan. Terutama ini kita fokuskan dalam penerapan bidang konstruksi. Lalu geoteknik sendiri. Nah, geoteknik itu cabang atau rumpun ilmu dari ilmu teknik sipil yang menerapkan bidang ilmu geologi untuk tahapan proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses maintenance-nya dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Jadi geoteknik itu khusus atau bidang ilmu yang spesifik yang berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan air, yang difokuskan untuk pekerjaan konstruksi atau di ilmu teknik sipil. Nah, ruang lingkup geologi teknik antara lain, ya, aspek-aspek keteknikannya dan sebaran sub materinya adalah: 1. Batuan atau tanah, 2. Struktur geologi, ya, atau tektonik, 3. Geomorfologi. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk beberapa waktu ke depan. Ini sudut pandang atau ruang lingkup ahli geologi teknik itu penerapannya di mana dan pokok bahasanya apa aja. Untuk di lapangan, ya, teknik sipil itu berhubungan dengan mekanika tanah, kemudian mekanika batuan. Nah, biasanya juga penerapan teknologi pertambangan. Jadi kita juga bisa mengimplementasikan dalam sebuah konstruksi bidang pertambangan. Lalu geologi teknik sendiri, di tengah ini, ya, itu penerapannya adalah teknik fondasi dan teknologi beton jalan bangunan. Jadi untuk proses-proses penguatannya itu juga kita menggunakan penerapan dari geologi teknik. Nah, yang umum atau teknik umum, ya, itu hidrogeologi, kemudian proses geotekniknya, dan ini misalkan saya contohkan di sini, ya, seismologi. Nah, itu juga umum, pembacaan data di lapangan. Keterkaitan geologi teknik, kemudian geologi dan teknik sipilnya, itu kalau bisa saya buat diagram sebagai berikut. Yang pertama, geologi itu garis besarnya adalah pengungkapan, kajian awal atau mengidentifikasi hubungannya dengan survei awal biasanya. Nah, lalu sifat-sifat mekanik. Nah, sifat-sifat mekanik dari material geologis itu atau di area yang sedang kita identifikasi. Berikutnya adalah perkiraan, ya. Jadi kita bisa memprediksi, memperkirakan di area yang kita survei itu kondisinya seperti apa, kondisi existingnya, kemudian kita akan misalkan direncanakan bangunan, jembatan, dan sebagainya. Kita akan tahu langkah-langkah selanjutnya seperti apa yang harus kita persiapkan. Kemudian geologi teknik, ya, itu menerjemahkan dari geologi tadi ke ilmu bidang teknik sipil. Jadi bagaimana menginterpretasikan hasil dari ungkapan tadi, hasil dari sifat-sifat mekanik, kemudian perkiraan-perkiraan yang sudah kita analisis. Nah, itu kita terjemahkan dalam interpretasi di ilmu teknik sipil. Jadi geologi teknik itu jembatan, dan teknik sipil sendiri itu ketika geologi dan geologi teknik digabung di dalam teknik sipil menjadi sebuah penyusunan konsep. Jadi ungkapan, identifikasi awal, kajian, survei yang kita lakukan itu dapat kita jadikan sebuah konsep grand design atau laporan survei awal untuk tahap perencanaan atau tahap pradesain dan seterusnya. Untuk
Berikutnya, perencanaan dalam proyek-proyek misalkan jembatan, bangunan. Nah, itu penerapannya, implementasinya. Tentunya karena ilmu teknik sipil, geologi teknik itu diperlukan untuk sebuah manfaat pembangunan dalam konstruksi. Makanya saya buatkan bagan seperti ini. Ilmu-ilmu yang terkait dalam kita mempelajari geologi teknik itu banyak ilmu-ilmu yang tidak murni dari teknik sipil atau geoteknik saja, namun banyak sekali nanti ada fisika, ada kimia, dan lain-lain. Nah, ini saya buat seperti ini bagannya. Ilmu dasarnya fisika, matematika, kimia, statistik gitu ya. Kemudian berikutnya, tingkatan berikutnya adalah ilmu dasar kebumian. Nah, ilmu dasar kebumian ya tentang hidrologi, biologi, kemudian meteorologi, nah, dan geologi itu sendiri. Tingkatan berikutnya yaitu yang saya sebutkan tadi di awal, engineering praktis atau ilmu-ilmu terapan. Nah, ilmu teknik terapan itu salah satunya adalah geologi teknik. Nah, macam ilmu terapan lainnya ya geologi minyak bumi, geologi bahan penggalian, dan geologi lingkungan, serta yang lainnya lagi yang lebih spesifik ke engineering practice. Kemudian teknologi dari ilmu geologi teknik penerapannya ya itu untuk bidang teknik sipil, untuk teknik pertambangan, teknik perminyakan, dan lain-lain. Nah, bisa dijabarkan sebagai berikut. Dalam geologi sendiri itu ada geofisika, ada fisika, geokimia, kimia, geostatistika. Karena ada rumpun ilmu fisika, bidang ilmu dasar, bidang dasar kimia, bidang dasar statistika, begitu ya. Mengapa kita belajar geologi atau manfaatnya apa? Pentingnya apa untuk bidang teknik sipil? Yang pertama ya, dalam ilmu geologi itu selalu ada di sekitar kita dan berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan bencana, dan berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Jadi, geologi itu membentuk dasar peradaban dari manusia. Karena kita bisa melihat histori dari mulai historinya pembentukan lautan, daratan, kemudian material-material yang ada di sekitar kita itu prosesnya dari mana. Lalu ketika geologi menjadi ilmu teknik terapan dapat mempelajari atau mengungkap peradaban-peradaban terdahulu. Sumber daya geologi, jadi kita dalam perencanaan konstruksi itu selalu dibatasi ketersediaan sumber daya alam, misalnya tanah, air, dan energi. Nah, itu sumber daya geologi yang terbatas. Nah, dengan kita tahu prosesnya, strukturnya, dan berapa lama dia terbentuk, maka kita sebagai teknik sipil, sebagai insinyur, ya, itu dalam pemilihan material untuk perencanaan dapat memberikan beberapa alternatif atau memberikan masukan-masukan bahwa material A, B, dan seterusnya ini yang diizinkan dan yang tidak diizinkan, atau yang ini membuat menjadi konservasi alam menjadi terganggu dan seterusnya. Yang akan menimbulkan nanti dalam sebuah permasalahan ya, konflik ya, karena itu berbasis sumber daya alam. Ini contoh penerapan yang salah dalam proses pembangunan peradaban manusia ya. Bumi awalnya hijau, ini karena ada tumbuhan, ada sumber daya alam tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian karena dieksploitasi dan ada proses pembangunan, akhirnya bentuknya menjadi seperti ini. Yang awalnya daerah hutan itu luas, sekarang menjadi sempit. Ini juga mengakibatkan dampak yang luar biasa. Terjadi bencana banjir, longsor, kalau kita tidak memperhatikan lingkungan dalam proses pembangunan. Munculnya bencana geologi. Nah, munculnya bencana geologi ini juga dapat terjadi disebabkan oleh perbuatan dari manusia. Ini ilustrasi gempa bumi dan gempa longsor, memicu longsor dan macam-macam bencana geologi. Ada letusan gunung berapi, gempa bumi, longsoran. Kemudian salah satu penerapan geologi teknik ya, tentunya di bidang teknik sipil yang kita bahas, yaitu analisis stabilitas lereng terhadap apa? Terhadap longsoran.
supaya tidak longsor. Nah, supaya tidak longsor. Awalnya tanah di sebelah kiri ini sering terjadi ketika hujan deras atau curah hujan tinggi, potensi muncul bencana geologi, yaitu tanah longsor tadi. Bisa mengakibatkan apa? Di sini misalkan ada pemukiman, ada sarana transportasi ya, jalan raya atau rel kereta. Kalau terjadi bencana geologi tanah longsor, pasti mengakibatkan kerugian jiwa. Ya, tentunya juga kerugian material. Diperlukan solusi atau rekayasa engineeringnya seperti apa? Nah, ini kita menggunakan aplikasi atau penerapan dari geologi teknik, yaitu melakukan maintenance terhadap lereng agar lereng tersebut menjadi stabil. Nah, dalam ilmu geologi teknik itu sendiri, kita nanti akan membuat sebuah pemodelan atau simulasi ya. Ketika lereng itu tidak kita maintenance seperti ini, akan muncul kemungkinan longsor yang seberapa. Nah, bisa kita hitung. Nah, dengan kita lakukan treatment seperti ini ya, tanahnya kita maintenance, lerengnya kita maintenance, kita juga dapat menghitung kemungkinan potensi longsor yang terjadi. Pasti lebih kecil daripada ini. Ini salah satu contoh penerapan ilmu geologi teknik dalam teknik sipil. Ya, terima kasih, materi hari ini telah selesai. Saya cukupkan. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.